SMC Property. Halo Sobat SMC, kembali lagi bersama saya Mukti di channel SMC Property, khususnya di program SMC Property. Nah, biasanya nih kita manggil-manggil orang-orang penting nih. Nah, sekarang orang-orang penting lagi nih, paling sering. Nah, kita akan ngebahas lagi nih buat sobat-sobat SMC, yaitu adalah mengenai KPR. Kan banyak banget nih sobat-sobat SMC pengen tahu, karena banyak banget juga yang ngerasa, nih KPR ribet gitu, KPR ribet nih, atau datanya juga yang dikumpulin, berkas-berkasnya juga ribet gitu. Nah, ini nanti kita bisa mulai dulu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel SMC Property ya, untuk dapat info-info lebih lanjut mengenai properti. Di sini sekarang mau ngenalin orang-orang orang bank, terutama Bank Mandiri ya, Bank Mandiri, yaitu di Consumer Loan Group. Dari area mana bisa dijelaskan dan perkenalkan diri dong, silakan ke penonton. Oke, ini semangat pagi nih. Semangat pagi. Orang properti banget nih. Semangat pagi. Ini Bro Mukti nih. Iya, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Terima kasih udah diundang. Terima kasih. Terima kasih udah diundang di acara apa nih, podcast untuk teman-teman milenial ya. Betul, SMC Property kita nyebutnya. SMC Property. Ada potnya. Ada pot. Property. Property. Ya, ini sobat SMC boleh bisa tahu juga nih, Pak Denny dari Consumer Loan Group Kebonjeruk ya. Iya, betul. Jakarta Barat. Iya, jadi kalau mau KPR bisa langsung ke sana juga nih. Betul. Iya dong. Iya. Nah, oke. Jadi kita tanya kabar dulu. Kabarnya gimana nih? Kabarnya baik. Sibuk. Waduh, meeting mulu nih. Jadi memang baik sekarang, walaupun kondisi lagi begini, betul. Tapi tetap kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul. Ya, karena ya gimana? Life must go on kan. Betul. Jadi mau kondisi apapun ya kita tetap maju terus. Iya. Jadi baik. Oke. Dari kita mulai mengerucut nih dari area Kebonjeruk sendiri. Targetnya nih kayaknya besar sekali ya. Ya, targetnya gede. Iya, enggak kan kita namanya ini kan di perusahaan kan harus ada target kan. Betul. Biar semangat. Betul. Kalau enggak ada nanti enggak semangat kan. Betul. Cara-cara nih Pak Denny, cara-cara awal di saat pas 2020 ini pandemi ya. Terutama ya nasabah-nasabah juga dari sisi keuangannya berat-berat, biaya checking juga ya berat. Terutama ya kita seluruh bank ya, bank BUMN pun juga nggak seberani kayak 2019 gitu. Banyak bidang-bidang pekerjaan yang nggak bisa semua gitu, jadinya banyak yang terhalang. Apa yang buat berat Pak Denny sendiri nih dari sisi Bank Mandiri? Iya, jadi memang kalau tahu kan sekarang kan kondisinya memang ada beberapa bidang yang masih kena impact ya. Betul. Jadi kayak teman-teman kita di bidang food and beverage, di maskapai, kan mereka kan kena ya. Jadi emang mau nggak mau ya kita punya nasabah juga ada beberapa yang kena juga gitu loh. Nah, jadi memang marketnya itu sekarang kita lebih selektif jadinya. Lebih selektif, otomatis memang juga kita lebih pilih-pilih. Tapi memang surprise-nya ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya tetap aja ada aja yang beli rumah, dan ada aja teman-teman milenial memang yang ya alhamdulillah gajinya nggak pengaruh. Jadi mereka tetap beli rumah. Jadi memang ada kendala, tapi ya so far sih masih bisa kita inilah atasin lah gitu sih. Rata-rata dari sisi konsumen atau nasabah yang mau KPR di Mandiri sendiri, paling sering tuh ada kesulitannya apa sih sebenarnya? Iya betul. Biar penonton sobat SMC pada tahu nih. Kesulitannya ya. Jadi kalau kesulitannya itu memang yang kita ketemui sekarang itu ada beberapa teman-teman milenial yang memang mereka ternyata nih punya pinjaman di tempat lain. Betul. Nah, mereka tuh nggak ngerti ternyata kalau pinjaman tempat lain itu mempengaruhi kepada nanti rasio kreditnya dia. Nah, itu memang itu mereka nggak nyadar gitu. Jadi misalnya mereka ngambil, taruhlah let's say handphone, ya kan? Handphone mereka sebenarnya bisa beli tunai misalnya kan, mereka punya tabungan, tapi mereka kredit gitu kan. Tenornya pendek.
Ya kan misalnya iPhone harga 20 juta, mereka ambil tenor pendek. Jadi kan itu bisa cukup besar memotong gaji mereka. Betul. Ada juga yang ngambil barang-barang kecil. Oke. Itu juga dicicil. Oke. Nah, itu juga mempengaruhi rasio kredit mereka kan kita kalau di bank itu kan kalau dia ngajuin kredit kan kita ada hitung-hitungan rasio antara gaji dengan cicilannya dia. Betul. Nah, itu sih yang kadang-kadang memang sering jadi masalah. Itu satu. Yang kedua ada juga nih yang kendala adalah teman-teman yang kerjaannya berberber. YouTuber ya kan, influencer ya kan. Nah, ini kadang-kadang kita juga agak sulit nih nerima mereka gitu loh. Tapi memang ada tipsnya sih. Memang agak kendala tapi ada tipsnya juga gitu. Nah, mungkin bisa di ini enggak? Oh. Dibuka di sini. Oke. Kemudian berlanjut lagi. Rata-rata untuk sekarang apalagi pandemi ini, ya semoga sih pandemi cepat berakhir ya. Apa namanya? Amin. Paling banyak milenial yang beli rumah atau yang range 40 ke atas tuh masih juga KPR juga gitu. Apa gimana? Silakan. Jadi memang ada beberapa tipe. Jadi satu tipe yang teman-teman yang baru merit. Atau mau merit. Mas Mukti mau merit? Dengar ya, penonton ya. Gitu. Jadi yang mau merit itu pasti mereka akan cari-cari rumah. Betul. Apalagi sekarang kan work from home. Betul. Kalau dia bayangin dia tinggal sama mertuanya ngeliat dia lu lagi. Betul. Better gue beli rumah deh. Gue nggak kebayang gue kalau tinggal sama mertua gue. Ya. Work from home ya kan, gue lagi begini mertuanya lihat ngapain ya kan kerja deh. Iya lu kayaknya ngapain sih, kayaknya lu lagi ngeliat muka lu lagi kan. Jadi kayaknya sih sekarang banyak anak-anak yang teman-teman milenial yang baru mau nikah mereka cari rumah. Betul. Itu pertama. Itu masih banyak. Betul. Yang kedua juga ada teman-teman yang mereka baru naik gaji terus mereka pengen beli rumah yang lebih besar. Jadi mungkin kemarin mereka beli rumah yang tanah 72 meter, terus mereka sekarang udah 100-an ya. Sekarang pengen 100 dong, kan gajinya udah naik. Betul. Terus yang ketiga, ada yang kayak gue nih, generasi kolonial ya kan. kolonial. Nah, itu dia pengennya lebih gede lagi karena kan anaknya bertumbuh. Anaknya tambah besar, dia pengen rumah yang lebih gede lagi. Ya, jadi ya beli rumah juga. Jadi ada 3 tipe sih. Gitu kayak gitu sih. Oke. Dari sisi pengawalan sendiri nih, dari Bank Mandiri area Kebonjeruk sendiri untuk teman-teman yang mau KPR, bener-bener banyak juga sebetulnya ya. Ini kita buka aja kali ya buat sobat SMC, rata-rata kan ada yang nggak sabaran juga tuh. Ada yang nggak sabaran kayak ini mana nih data gue belum kelar-kelar nih atau apa gitu. Nah, dari sisi Kebonjeruk sendiri kelebihannya apa sih? Nah, kita itu sebenarnya semua bank itu kan prosesnya sama, betul. Sama. Tapi ternyata nih ada tipsnya nih. Ternyata teman-teman tuh harus pilih orang Bank Mandiri yang memang dia bisa memberikan servis yang lebih. Servis yang lebih itu apa? Misal gini, aku kasih contoh ya. Jadi kalau dia ngajuin aplikasi, itu kan biasanya persyaratannya udah lengkap ya biasanya. Betul. Setelah lengkap mereka kasih ke bank, sama bank diproses di internal mereka. Nah, kadang-kadang ada petugas bank itu yang memang mereka saking care-nya sama konsumennya, itu mereka kasih tahu terus tiap 2 hari sekali. Mbak, Mas, aplikasi Mas sudah masuk nih. Iya. Sekarang lagi di analis. Besok akan ditelepon. Iya. Tolong dong bilangin HRD-nya. Betul. Dijawab teleponnya. Betul. Atau kira-kira besok jam berapa bisa ditelepon? Itu kita bisa request tau nggak? Gila nggak? Kita bisa request loh. Oh iya? Jadi bisa request? Bisa. Nanti bilang aja HRD mau ditelepon jam berapa? Gue mau telepon jam 4 kata HRD gue. Bisa. Nanti gue mau ngomong. Kan keren kan? Betul. Jadi kita bisa nyesuaiin waktu sama HRD-nya. Betul. Terus yang berikutnya kadang-kadang dia itu kita minta emergency kontaknya yang nggak serumah. Iya. Itu sering tuh. Ditelepon nggak diangkat. Iya. Telepon nggak diangkat. Kayaknya itu bikin lama. Padahal sebenarnya udah dikasih tahu bahwa. Udah dikasih tahu. Betul. Tapi kita di Kebonjeruk kita akan kasih tahu, Bu, Mas, Mbak, emergency kontak mau ditelepon nih. Lu bilangin standby dong. Iya. Jadi nanti pas ditelepon langsung diangkat. Oh iya. Jadi biar cepet. Nah, kalau dia HRD-nya bisa ditelepon, emergency kontak bisa ditelepon, si teman kita juga bisa ditelepon, itu otomatis cepet. Iya. Jadi hari pertama nginput, hari kedua di review, hari ketiga ditelepon, hari keempat putus. Jadi cuma 4 hari kerja. Bayangin kan?
cepet banget kan. Cepet banget. Nah itu akan terjadi kalau orang banknya itu selalu report koordinasi sama si teman kita itu yang ngajuin. So kebun jeruk kayak gitu. Jadi kita usahakan bisa lebih cepat. Lebih care lah ya. Iya. SMC tuh, care and profesional. Oh, iya. Langsung gitu. Iya. Jualan nih. Iya. Setuju. Oke, terus kemudian ya dari KPR Mandiri Kebon Jeruk sendiri, rata-rata sebenarnya lebih banyak primary kah atau secondary kah? Oke. Sekarang sih kalau kita jujur kita bisa dibilang 80% itu primary. Wow. Iya. 80% primary. Kenapa? Karena memang ternyata memang market primary itu rame banget. Rame banget, betul. Saat COVID itu aneh sih. Kaget kan? Kaget. Sama, SMC juga kaget. Iya, itu beneran loh. Gue tanya teman-teman sales developer ya, itu gila loh. Itu penjualannya naik terus. Betul. Itu gue nggak sebut merek ya. Iya. Itu benar-benar itu di luar dugaan mereka gitu loh. Betul. Dan ternyata yang memang yang tadi aku bilang, yang gue bilang itu, jadi yang teman-teman yang mau nikah itu memang mereka tuh tadinya spending buat gue mau jalan-jalan nih ke Dubai atau ke Australia atau ke Tokyo tuh mereka saving. Iya. Mereka benar-benar untuk DP rumah ternyata. Dan itu benar-benar rumah mungkin kalau dibilang 1,5 miliar ke bawah itu gila loh penjualannya. Parah. SMC sendiri merasakan itu sih. Bener kan? SMC sendiri merasakan itu. Kita yang megang proyek-proyek di bawah 1M pun itu banyak banget. Iya, banyak banget. Gitu. Bener. Teman-teman sobat SMC mau yang dari YouTube, dari IG pun maupun sosial media lain. Betul. Itu hal yang lain lagi tuh. Iya, itu hal yang lain lagi tuh. Betul. Apalagi sekarang ini aku tambahin deh. Sekarang udah ditambah seperti ini. PPN bukan? PPN juga kan, ini pemerintah kan kasih relaksasi PPN kan, itu kan 10%. Bayangin kalau rumahnya harganya 500 juta, berarti 50 juta kan diskon kan. Itu kapan lagi? Iya. Gue seumur umur di bidang properti, ini baru sekarang men, ini baru sekarang nih. Udah gitu diperpanjang sampai Desember lagi. Iya kan. Makanya itu kan pasti teman-teman pasti ngitung lah, teman-teman tuh yang mau beli properti pasti ngitung. Oh gila loh dikasih diskon 10% loh. Itu seumur-umur negara Indonesia berdiri baru kali ini. Iya, betul. Gila tuh. Itu makanya jadi banyak banget. Terutama tahun ini tetap banyak nih. Yes. Ya, dan harus sekarang belinya. Betul. Iya. Nah, juga sobat SMC paling sering nanya nih di YouTube kita rata-rata tuh bahkan konsumen kita tuh ada yang umur di bawah 21. Yeah. Tapi belum nikah. Gimana tuh? Tapi terjadi. Ada ya? Juga yang maksain sampai booking. Iya. Akhirnya nunggu dia ulang tahun. Ada. Gua ada tuh. Iya. Dia udah kerja, dia udah punya penghasilan, tapi umur masih 20 tahun. Ada tuh. Gue bilang, waduh cuy, nikah dulu cuy. Kalau nikah nggak bisa. Jadi coba dia nikahnya umur 17 ya? Iya, sebenarnya kan kalau ketentuannya kan umur 21 tuh. Betul, yang bisa ngajuin kredit. Itu sih memang jadi kendala di kita sih. Betul. Jadi ya sabar-sabar sampai umur 21 kali. Iya. Nah, buat nih pertanyaan ini udah mulai mau serius nih. Mengenai sebenarnya dari tadi udah serius ya pertanyaannya. Serius. Yang serius nih yang kayak gini nih maksudnya. Banyak kita nggak perlu sebut merek dan banyak juga sebenarnya developer nakal. Ya, betul. Di situasi seperti ini ya. Betul. Di situasi seperti ini. Apalagi untuk biar setidaknya minimal mau mandiri juga terkecoh atau apa ya. Nah, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Mandiri di saat dapat developer yang nakal untuk membantu mungkin konsumen-konsumen yang sudah booking akhirnya dia biar demi akad. Nah, dari Mandiri sendiri tindakannya seperti apa sih? Ya mungkin jadi kalau kita ketemu developer seperti itu memang karena mungkin konsumen udah terlanjur bayar ya, udah terlanjur bayar kan. Betul. Udah booking lah, apalagi udah bayar DP. Iya, gitu kan? Iya. Gimana? Yang pasti kita kejar itu adalah pihak developernya. Iya. Ya, tentu kita butuh bantuan. Siapa? Kita minta tolong sama notaris. Betul. Biasanya itu notarisnya sudah ada tuh, notaris developernya. Betul. Nah, dari notaris itu nanti kita minta tolong. Iya. Kira-kira itu, misalkan biasanya kan yang paling rumit itu adalah urusan sertifikat kan. Iya, betul. Kayak pernah tahu kan sekarang lagi happening kan. Iya, betul. Aku nggak sebut nama orang lagi. Yang lawan developer itu kan. Itu kan. Jadi yang paling penting sertifikat sih. Jadi memang kalau once kita ketemu developer yang bermasalah, kita kejar sertifikatnya dulu. Betul. Sertifikatnya itu ada di mana? Betul. Ada di mana? Aku punya pengalaman dulu kayak gitu. Jadi sertifikat itu ada di mana? Nah, biasanya notaris akan bantu. Apakah ada di
developer, apa di notaris, apa di mana gitu. Nah, kalau udah ketemu, nah itu kita amankan sama notaris. Apakah sertifikatnya masih induk, apa sudah pecah? Oke. Yang penting sertifikatnya ada dulu, mau induk mau pecah, yang penting udah ada dulu. Nah, kalau sertifikatnya sudah ada, kita amanin, ya tentu kita akan koordinasi dengan konsumennya supaya sertifikatnya dipecah sampai selesai. Untuk pembangunan rumahnya, tentu ini kan akan jadi PR juga. Ya kalau udah dibangun nggak ada masalah ya. Tapi kalau belum dibangun gimana kan? Ya balik lagi nanti kita akan ya musyawarah lah sama developernya ini untuk bangunannya seperti apa, sertifikat seperti apa. Tentu kita akan berusaha musyawarah, kita ngobrol baik-baik. Ya rasanya sih kalau udah ngobrol baik-baik pasti ada solusi ya. Dan nggak boleh dilawan sih. Jadi kita mesti terus sih, namanya urusan tanah ya kan, kita tuh mesti ngikutin. Iya. Jadi jangan keras-kerasan. Kalau keras-kerasan nggak ada selesai itu nanti. Iya. Jadi mendingan better kita duduk bareng, musyawarah, pasti tuh ada solusi. Jangan saling menyerang, nanti developer nyerang, konsumen nyerang, ya kan? Jadinya ini nggak ada solusi. Jadi better kalau menurut pengalamanku yang sudah, mendingan duduk bareng deh. Iya. Betul. Nanti notaris yang bantuin. Betul. Gitu. Nah, Pak Denny, ada juga kan yang anggap aja kita mengerucut lagi ke suka ada konsumen sebenarnya nyoba-nyoba. Sebenarnya mandiri pun tahu, misalnya rekening korannya di ini dan segala macam ya, gitu-gitu. Itu yang ditegur sebenarnya biar sobat SMC tahu, developernya kah? Apa langsung ke debitur atau konsumennya atau nasabahnya nih? Nah, ini gimana tuh? Kalau datanya nggak valid ya? Iya, betul. Valid, ya. Intinya nggak valid lah. Yang pertama yang kena tuh sebenarnya orang banknya dulu malah orang banknya men. Salesnya yang kena pertama kali. Okay. Jadi salesnya dulu. Oke. Jadi salesnya dulu itu dikena tuh. Baru sales dulu. Sales banknya dulu itu. Iya. Sales banknya dulu pasti, lu kok bisa dapat rekening nggak benar gitu. Betul. Gitu. Developer sih sebenarnya enggak gitu loh. Si sales banknya dulu yang kena gitu ya. Memang kita sih berusaha, kita sih selalu berusaha, terutama di kita ya di Bank Mandiri ya, kita berusaha sama nasabah itu jangan bohong deh, gitu loh. Kan lu kan pengen beli rumah, ya kan, ya jujur aja penghasilannya berapa, dari mana, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Yang penting penghasilannya ada dan dari mana gitu loh. Jangan sampai penghasilannya nggak ada, diada-adain, itu kan ya nggak boleh. Betul. Tapi kalau dia penghasilannya ada, ya kita cari solusi bareng-bareng deh gitu loh. Kalau emang bisa kita bantu kenapa enggak? Tapi kita nggak manipulasi datang, kita nggak boleh gitu loh. Betul. Nah kadang-kadang memang ada juga tuh yang nyoba-nyoba ternyata rekeningnya palsu gitu loh. Wah, itu sering tuh, hati-hati tuh sobat SMC. Nggak tahu. Ya kita bilang ke nasabahnya, Bu ini rekeningnya nggak benar nih katanya gitu. Tapi ada juga loh yang dibilang rekeningnya nggak benar, ternyata benar. Gue pernah pengalaman gitu. Nah, iya. Gimana tuh? Jadi si analis bilang rekening nggak benar. Pada ini rekeningnya nggak benar konsumen lo. Gue bilang masa sih? Gue udah ketemu langsung sama orangnya. Dia tinggal di perumahan A, terus dia pengen beli rumah di perumahan A lagi untuk anaknya gitu loh. Dia pengen beli rumah untuk anaknya. Kayaknya nggak mungkin deh, gue bilang. Enggak Pak, gue udah cek katanya, kata analis gitu. Jadi jangan salah nih teman-teman nih. Kadang-kadang analis juga bisa salah. Dia bilang rekeningnya nggak benar. Terus gue bilang sama konsumennya, Pak, aku kan orangnya jujur apa adanya kan, gue bilang, Pak, kenapa Den? Rekening Bapak katanya bilang nggak benar gitu. Masa sih? Bener nggak Pak? Bener kan? Ya udah gini aja deh, gue bilang. Yaudah Pak, kita sama-sama ke bank. Rekeningnya ada bank lah, gue sebut merek ya. Intinya aja. Kita ke bank itu berdua, ya kan? Kita print rekeningnya di depan saya, kita foto. Nah rekening yang di print itu kita kasih ke analis. Di print sama dia, di print loh 3 bulan di depan gue, di print dikasih ke analis. Ternyata apa nggak tahu, benar rekeningnya. Tuh ya. Jadi jangan langsung kalau dibilang nggak benar lu langsung nyerah. Nggak benar, jangan. Jadi dicek lagi, dicek ulang, tanyain aja sama konsumennya, sama teman-teman kan. Sobat SMC perlu tahu juga. Bener, ada kejadian kayak gitu. Jadi mesti jangan juga kita terlalu berpikiran buruk ya sama kita punya teman-teman milenial. Ya kita mesti tanya lagi balik, apa ini benar atau enggak. Kalau dia bilang benar, ya udah sok yuk kita ke bank yuk, kita print bareng-bareng ya udah kita kasih kanan. Itu kemarin kejadian benar ternyata. Coba. Tapi ada juga sih yang memang benar, dia udah ngaku sih. Benar pada ini itu palsu. Ya kalau udah palsu ya ada juga yang lain kayak gitu. Ya sudah, kalau palsu ya kita nggak bisa proses kan. Oke. Gitu, Bro. Ini banyak belajar nih. Jadi ini baru tahu ya? Iya baru tahu. Kirain tuh kalau emang udah nggak bener nggak. Ada lagi nih, tapi panjang kan, tidak itu dulu aja. Ada lagi, tapi udah itu dulu. Wah,
Seru banget. Seru ya? Nggak nyangka ya? Nah, rata-rata yang dari Kebonjeruk sendiri, mandiri Kebonjeruk sendiri, rata-rata yang primary di atas 1M apa di bawah 1M? Silakan. Sekarang rata-rata itu boleh dibilang di bawah 1M yang paling banyak. Pasti ya, Paling pasti. banyak di bawah 1M. Kenapa? Karena kan kita kalau lihat dari cicilannya kan jauh lebih kecil. Kalau cicilannya lebih kecil berarti kan income-nya juga lebih kecil. Betul, betul. Nah, rata-rata kan teman-teman yang masih milenial ini kan juga gajinya juga kan nggak terlalu besar. Iya, iya. Jadi mereka menyesuaikan juga, jangan Betul, dipaksain kan. Kalau mereka cuma income-nya cuma berapa, mereka jangan maksain kan. Jadi mereka pilih yang rumah yang sesuai dengan income mereka. Dan itu ya harga-harga 300, 400, 500 juta sampai 700 juta. Iya, iya. Dan itu memang benar, itu yang paling banyak sekarang yang lagi diminatin gitu loh. Terutama yang di dalam daerah perumahan-perumahan. Itu sih. Banyak kan itu. Ada kesulitan nggak dari segmentasi yang di bawah 1M sama yang di atas 1M ini kan suka kadang ada ada kesulitan ya. Bener kan? Kayak misalnya ya dari sudut pandangnya si konsumen sendiri atau nasabah sendiri, itu kesulitan nggak sih di bank sendiri nih? Kesulitan nggak? Ada sisi kesulitan nggak? Iya, ya beda ya memang ya. Kalau kita ngadepin teman-teman yang ngambil rumah 500 jutaan sama yang di atas 1,5 M itu memang beda sih. Jujur sih lebih enak ngurusin yang di bawah 1M sih. Iya. Karena mereka nggak ribet sih. Iya, Jujur mereka nggak ribet loh. Teman-teman yang anak milenial itu nggak ribet beneran. Itu mereka tuh nggak banyak nuntut. Yang penting mereka langsung cepet ya. Oh, ini mereka ngumpulin. Yang penting ngasih data, that's it, disetujui langsung angkat gitu, cepet-cepet. Tapi justru kalau yang 1M ke atas, 1,5M ke atas, waduh, itu kayaknya dia lebih bank daripada kita yang orang bank. Lu bayangin nggak sih? Dia lebih kayak orang bank daripada kita orang bank. Jadi dia ngatur kita gitu. Jadi emang jujur kita sih lebih suka yang 1M ke bawah gitu, karena mereka jujur mereka tuh nurut-nurut gitu loh. Dan mereka tuh KPR pertama kan. Jadi buat kita sih emang sebenarnya sih kita lebih senang, lebih gampang handle yang kecil-kecil. Betul. Tapi bukan berarti yang gede-gede kita juga nggak handle. Kita handle, tapi memang treatmentnya beda. Kalau gua ngomong sama Bermukti kan beda. Kalau gua ngomong sama yang kolonial beda lagi kan. Jadi emang beda sih, caranya beda sih. Kalau yang 1,5M ke atas tuh mereka lebih banyak nanya sih. Kalau yang milenial ini sih sebenarnya jujur nggak terlalu banyak nanya sih. Yang penting aja ya. Iya. Pada ini cicilannya berapa? Sekian. Ya udah gua bisa deh. Dia tuh nggak nanya-nanya. Kok gitu? Dia nggak nanya. Pak, kalau gua pelunasan gimana? Iya. Perpanjang tenor deh langsung gitu. Bunganya nanti itu sampai berapa lama? Itu dia nggak gitu. Yang penting Pak, cicilannya berapa? 2 juta. Oh bisa nggak? Bisa. Ya udah akad, dapat rumah dong, dapat itu dipakai, enak kan? Bener. Sih. Kalau yang kolonial kadang ada diurutin dulu nih, kenapa angsuran segini nanti gimana? Bener gile, banyak pertanyaannya. Iya, gue kayak ngadepin siapa nih? Nanya banyak banget gue. Itu tuh ceritanya kayak gitu sih. Oke, kita lanjut lagi di area Kebonjeruk sendiri. Sebenarnya paling banyak megang wilayah mana? Apa Kebonjeruk, bener-bener Kebonjeruk apa? Nah, ini bocorin dong. Iya nih, kita punya tips wilayah. Kompetitor tahu. Jangan tipsnya, areanya juga. Enggak. Paling banyak. Jadi kita walaupun kita di Kebonjeruk, tapi kita itu kan tetap kita hadir di daerah Cilengsi, Cibubur. Iya. Ada beberapa perumahan di sini juga yang kita bantu juga. Kemudian kita hadir di daerah Bekasi. Kita hadir di daerah Tangerang. Bogor nyampe nggak? Nah, yang anehnya kita hadir di Bogor juga loh. Jadi kita tuh hadir di mana-mana. Banyak tuh. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ini sekarang kita lagi diminta sama teman-teman developer di Kerawang. Gila nggak loh? Kerawang, Jababeka itu juga sama. Ini jadi memang Kerawang aja ya. Jadi memang market developer itu ya itu kayak kata satelit kan. Betul. Teman-teman milenial itu pengen punya rumah, tapi kan kalau di Jakarta kan udah mahal banget. Terus begitu kan ya mau mahal banget ya 3 miliar kan bisa kan. Bahkan di satelit di mana, di Cilengsi, di Cikarang, di Bekasi, di Bogor, di ya pinggir-pinggir gitu kan. Yang tentunya mereka ada transportasi tentunya kan, misalnya KRL, kereta api atau bis atau tol kan ya. Jadi memang yang mau nggak mau ya kita ya Kebonjeruk main ke pinggir-pinggiran gitu loh. Betul. Dan surprisingnya di teman-teman developer kita welcome juga gitu loh. Yang penting dia bilang yang penting
bisa akad di sini ya Denny. Betul, Jangan akad di Kebun Jeruk ya. Akad di sini ya. Iya, akad di situ, akad di Bogor, akad di Cilengsi. Itu sih. Jadi sampai saat ini kita tetap bantu teman-teman milenial yang pengen beli rumah di pinggir-pinggiran. Even di Bogor pun. Gue pernah tuh di Bogor tuh sampai di hampir dekat Ciawi, Bos. Waduh. Hampir dekat Ciawi. Ada satu perumahan keren tau kalau. Gue tuh bingung. Ih, gila nih. Udah hampir Ciawi ya. Itu di situ ada baru buka. Keren banget. Iya, itu rame juga di situ. Kebon Jeruk deh ke situ. Sampai ke situ gue Nah, bayangin. ini sebelumnya Pak Denny terima kasih banget nih dari Kebon Jeruk ke Cilengsi. Ini kan sobat SMC tahu nih kantor Deket banget, gila. Udah ada tol ya? Ada tol, deket banget. Iya. Kalau jadi- boleh ke Bandung, gue ke Bandung. Waduh. Kalian makan di sana kali. Nggak deket, tapi kan Iya, tol iya. kan deket sekarang. Tapi wow, luar biasa banget ya animo properti ini dari sampai Kerawang sekarang ya. Iya. Kan kita seneng lah ya kan, kita seneng kan bisnis KPR itu kan apa ya? Kita bantu Luar orang, biasa. ya kan? Bantu orang pengen punya rumah ya kita seneng banget kalau kita teman-teman milenial yang pengen daripada dia spending money untuk jalan-jalan ke luar negeri atau beli barang-barang yang Betul. sebenarnya dia nggak butuh kan mendingan dia KPR kan. Itu Sebelumnya developer Kerawang juga harus tahu nih, kita belum make SPKS nih, weh cepet dong nih. Waduh, yang nonton nih developer Kerawang nih kemarin. jadi ngomongin Kerawang. Cepet ya PKS ya, jangan lupa nih. Ya biar sama dong, Kebon Jeruk juga, kita iya. juga dong. Iya, ya kan? iya. Developer Karawang juga pada gini ngontak SMC gabung dong gitu. Oke, betul setuju. Iya. Waduh seru banget ya. Terus mengenai kita kembali lagi ke berkas ya. Soalnya memang banyak banget Pak Denny, banyak banget yang mau di IG, mau di masih banyak yang belum tahu ya, masih banyak belum tahu. Nah, dari instant approval. Kita ngomong kayak instant approval. Apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dari Bank Mandiri sendiri untuk instant approval? Iya. Silakan, Jadi sebenarnya kan kita tuh ada program instant approval itu memang ditujukan untuk memudahkan dalam hal proses KPR untuk lebih detail lagi pemenuhan datanya. Jadi kan kalau nggak instant approval itu kan dia mesti melampirkan beberapa persyaratan, misalnya dia harus minta slip gaji ke HRD-nya 3 bulan, terus dia mesti ngeprint rekeningnya 3 bulan. Rekening koran. Ya, nah itu kan teman-teman milenial bilang kadang-kadang di beberapa perusahaan tuh nggak gampang loh minta slip gaji 3 bulan loh. Beneran HRD itu kadang-kadang aduh lu ngapain sih? Susah. Kecuali payroll emang mandiri kali. Iya. Kadang-kadang bener loh. HRD itu beberapa tuh HRD pada. Wah, iya. Lu ngapain sih minta slip gaji? Lu ngerepotin gua aja. Konsumennya SMC itu ada yang pernah sebenarnya udah bener-bener dia ada SK-nya dan lain-lain, tapi HRD bilang itu bukan karyawan kita loh. Nah, betul. Tapi pas di OTS bener emang karyawan. Nah, itu benar. Itu gua juga ngalamin tuh. Nah, ini kan ada satu pabrik, gua nggak sebut merek deh. Iya, enggak usah sebut. Pabrik itu kan karyanya banyak. Iya. Nah, ini lucu nih. Karena itu biasanya terjadi untuk nama-nama yang pasaran. Iya. Biasanya namanya Budi. Iya. Atau Bambang. Betul. Itu kadang-kadang dia tuh lupa tuh Bambang mana nih kan. Makanya. Bambang siapa? Rizky itu paling banyak tuh nama Rizky. Rizky Dimas. Nah itu benar, itu kejadian sih kadang-kadang pada saat ditelepon mungkin ya itulah balik lagi ke HRD kan kadang-kadang HRD-nya. Nah itu tadi kalau Kebun Jeruk itu kita akan memastikan bahwa pada saat diproses tapi ini gue jadi kasih bocoran nih. Jadi kita akan kasih tahu supaya HRD-nya itu dikasih tahu sama si teman-teman kita ini bahwa Bu besok mau ditelepon, betul. Bantuin dong gitu. Bantuin apa nih? Ya jangan salah jawab gitu loh. Maksudnya kan ditanya apakah saya pegawai tetap atau enggak. Ibu jangan bilang kontrak dong, kan saya pegawai tetap. Iya. Takutnya ibu salah jawab kan. Betul. Kan banyak pegawainya gitu. Iya. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita jagain dari awal, insya Allah lah itu nggak akan kejadian. Betul. Tapi itu kejadian sih. Iya. Itu kejadian. Makanya sering, ini sebenarnya menuangkan apa yang sering ditanyain sobat SMC aja. Bener, gitu. banyak kejadian tuh. Banyak kejadian. Gitu, malah ada yang kadang saking keselnya malah jadi batal. Nah, ada loh. Ada. Dikiranya malah orang banknya ini ribet atau apa? Iya, jadi batal. Iya, itu batal deh. Bukan batal KPR ya, rumahnya pun batal. Jadi kan nggak enak kan. Iya. Bukan batal bener, bukan batal KPR aja rumah gitu. Ada, iya. Ya kayak gitu lah. Jangan dipakai lagi tuh. Iya. Orang banknya. Kebun Jeruk aja. Iya. Harus dong. Lah langsung gitu.
Iya. Terus ya tadi kita lanjut lagi di instant approval. Sebetulnya apa aja sih yang dipersiapkan selain tadi kan nggak perlu pakai slip gaji, nggak perlu rekening pakai koran. rekening koran. Ya, apa lagi? Jadi memang kita ada persyaratan DP. Iya, persyaratan DP. DP-nya itu kita ada yang 20%, ada yang 15%. Jadi dia harus punya rekening mandiri selama 3 bulan, saldonya nggak boleh di bawah 1 juta. Jadi kalau dia mau beli, dia DP 15%, berarti dia harus buka rekening mandiri dari sekarang. Iya. Dan selama 3 bulan saldonya mesti di atas 1 juta. Oke. Itu. Sobat SMC perlu tahu ya batas-batasannya. Nanti biar editor SMC aja nih yang ada tambahan di. Untuk lebih jelas nanti hubungin nomor yang ada di sini. Weh, Nomornya itu bisa dia. muncul di sini nggak? Muncul, Bisa. bisa dong. Bisa. Jangan. Jangan. Oke, terus kemudian mengenai apa namanya tadi yang instant approval. Ya. Nah, kita ngomongin sekarang gimmick bunga Nah, dari Mandiri sendiri. Kalau yang ini developer yang sudah kerjasama dari Mandiri Kebonjeruk sendiri sebenarnya dikasih berapa? Iya, ini menarik nih. Menarik dong. Menarik. Gimana, Pak Rin? Jadi kan kalau namanya properti itu kan kalau bunganya murah, pasti propertinya banyak yang laku. Pasti. Ya kan? Pasti. Pastilah itu udah hukum tuh. Pokoknya kalau namanya bisnis ekosistemnya properti sama KPR gitu tuh. Kalau bunganya murah, penjualan naik pasti deh. Pasti. Nah, sekarang tuh ini nih lagi-laginya nih sekarang nih Mandiri itu bunganya lagi paling murah-murah banget nih. Gimana? Berapa tuh biar sobat SMC? Seumur-umur gue di Mandiri ini paling murah banget. Ini nih. paling murah paling ya? Murah. Oke. Berapa tuh? Gue berkarir di bank dari 2002, sekarang 2021. Ini paling murah, cuy. Paling murah. Ya? Murah banget. Makanya pantas banyak banget yang KPR-nya. Nah, makanya itu kesempatan lagi kan. Betul. Sekarang. Nah, bunganya berapa sih sekarang? Sekarang tuh bunganya nih gue kasih bayangin ya. Iya. Kalau lu orang beli rumah nggak lewat developer, kan bisa cuy. Ada bisa. di luaran tuh yang orang jual rumah tuh. Betul. Banyak. Bisa banget. Jual rumah baru tapi bukan perumahan. Iya, banyak. Ada. Tapi ada juga yang perumahan yang jual kan. Iya. Bank itu bedain. Jadi kalau lu beli rumah di perumahan sama beli rumah di perorangan itu dibedain bunganya. Nah, kalau boleh tahu jauh bedanya. Developer yang kerjasama. Gimana? Berapa? Nah, sekarang kalau di developer yang kerjasama itu bunganya 4,8. 4,8%. Fix 3 tahun. Itu kecil banget tau. 3 tahun. Kalau lu kecil. Kalau lu bayangin tuh, kalau lu nggak lewat perumahan yang kerjasama Bank Mandiri, itu bunga 7,5% cuy. Tuh. Jadi tuh cicilannya bisa hampir beda 1 juta bisa per bulan. Motor nanti. Iya. Iya kan? Iya. Lu bayangin aja lu bisa ngirit. Iya kan lu bisa ngirit. Itu bisa sampai 1 juta lu bedanya lu. Benar. Makanya teman-teman memang harus beli di perumahan yang kerjasama sama Bank Mandiri. Betul. Kenapa? Karena memang satu bunganya murah 4,8. Itu fix 3 tahun. Fix 3 tahun. Fix 3 tahun. Betul. Ada lagi nih. Gimana tuh? Ada yang ngomong, Den gue mau yang panjang nih cicilannya. Iya. Kenapa? Kan lu 3 tahun, gue mau yang panjang. Jadi cicilan gue biar ini gue bisa ngitung dari sekarang. Ada. Kita 10 tahun fixnya. Oke. 8,8. Tapi 10 tahun cuy. Tuh. Jadi selama 10 tahun lu bisa hitung dari sekarang. Betul. Kalau gaji lu ntar naik, kan pasti dari sekarang sampai 10 tahun gaji lu pasti naik terus kan. Naik. Itu cicilannya sama, segitu aja. Nah, ada yang suka begitu. Betul. Nah, itu hanya ada di tahun ini. Oh. Dulu nggak ada sih, fix 10 tahun nggak ada. Dulu nggak ada fix 10 tahun, beneran nggak bohong. Iya. Ini baru ada tahun 2021 sih. 8,8 ya untuk 10 tahun. Kapan lagi itu? Harus buru-buru loh. 2022 ntar kalau COVID selesai udah nggak ada lagi tuh bunga murah. Hilang. PPN juga free PPN hilang. Udah hilang. Waduh. Iya. Harus buru-buru berarti. Harus buru-buru. Okay. Jangan lupa hubungin kita. Weh, pasti dong, pasti. Wah, kita sebenarnya sebelum podcast ini nih udah banyak ngobrol ya. Soalnya kerja sama SMC dengan developer ternyata bisa mempertemukan kita. Ya. Mempertemukan kita nih, dan gak nyangka juga gitu dari tim SMC sendiri yang nyampein, Pak, ini kita udah sering pakai Mandiri Kebonjeruk. Ya udah, hayu. Ada yang ngomong gitu. Oh, ada dong. Tim SMC udah ngomong. Siapa itu? Ntar gue kasih hadiah itu. Nanti pasti nanti kasih tahu lah langsung gitu. Iya, jadi kita juga kaget gitu. Oh, jadi di proyek di wilayah Bekasi, di wilayah terutama Bekasi tuh kita pakai Mandiri Kebonjeruk. Makanya udah nih. Bogor juga loh, di Bogor juga loh. Iya, di Bogor juga. Ada ngangkat. Iya. Makanya saya bilang udah kudu dipanggil nih untuk podcast nih. Pasti ada something. Iya. Ya kan lu bayangin dong, perumahannya di Bekasi. Betul. Banknya di Kebonjeruk. Iya. Kok bisa ya? Iya. Pasti ini orang beda cuy. Betul. Beda. Kalau sama pasti
enggak. Bogor aja pakai kita di wilayah Bogor ya kan. Masih beda, Pakai masih dong. beda. Iya, makanya nih udah nih pokoknya mau ketemu Pak Denny lah. Biar di podcastin biar tahu nih sobat-sobat SMC biar tahu nih kalau nih KPR cepet pakai dari SMC nih pakai Mandiri Kebun Jeruk. Yes. Iya dong. Yes. Bener dong. Jangan ragu-ragu. Iya, iya enggak? Tawa mulu Pak Denny nih. Oke. Selain itu ada tips-tips nggak buat kaum milenial Yes. yang mau beli rumah di umur 21 ke atas? Dari sisi mengatur keuangannya seperti apa, terus dari sisi pendapatan, kan kadang kita jujur aja nih, kaum milenial tuh banyak yang boros, hedon, konsumtif. Bener. Gitu. Dan dia bahkan nggak menyadari dia tahu dari cicilan apa, tahu udah pengen juga nafsu pengen beli rumah. Nah, ada tips nggak dari Pak Denny sendiri untuk kaum milenial nih untuk mengatur keuangannya, apalagi kalau dia mau beli rumah tuh kan ya dia ya lebih lah milenial nggak banyak nanya tapi konsumtif gitu kan. Iya. Kelebihan lagi yang kaum Pak Denny nih, waduh kaum Pak Denny mungkin banyak nanya tapi dia bisa mengatur. Nah, gimana silakan. Nah, jadi gue cerita dulu ya. Boleh dong. Boleh dong cerita pengalaman boleh. ya, cerita pengalaman ya. Ini buat teman-teman milenial pengalaman. Kan gue dulu tuh beli rumah umur 29 tahun. Gue beli rumah di daerah Pamulang, cuy. Oke. Pamulang. 29 ya, hampir 30 deh waktu itu. Iya. Itu pas gue mau nikah tuh. Waduh. Jadi sebelum nikah kita beli rumah, cuy. Wih, keren banget. Sebelum nikah, gue sama istri gue, yang sekarang jadi istri gue. Iya. Itu kita udah, kita beli rumah ini kan. Jadi kita hitung. Sampai sekarang nih bahkan tempat yang di udah gue jual, cuy. Jadi ini kita sharing ya. Keren. Jadi buat teman-teman milenial. Jadi umur 29, 30 tuh gue beli rumah. Itu harganya 245 juta kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? Masuk gitu. Tahun yang sebut tahun. Ya, kan? Itu tanah 76 sih. Tanah 76, 245 gue beli ya kan. Nah, waktu itu teman-teman yang sangkatan gue tuh banyak yang nggak beli rumah. Beli mobil, cuy. Wah, itu beli dia mobil, tuh. cuy. Itu dia tuh. Ada yang beli mobil, ada yang beli motor keren ya kan. Dia nggak beli rumah. Cuma Pak Denny lagi kepikiran beli rumah. Gua tuh beli rumah. Betul. Gila, gua bilang gua beli rumah sih sama pacar waktu itu kan. Kita beli rumah deh. Keren ya. Jadi kita DP-in, kita nikah, udah punya rumah tuh. Wih, udah tuh ya. Tapi nggak gua tempatin. Nggak gua tempatin. Gua tinggal di mertua gua, cuy. Iya. Rumah itu gua sewain. Iya. Rumah itu gua sewain. Jalan 3 tahun. Rumah itu kita jual. Harganya naik, cuy. Gue KPR waktu itu gue KPR kan. Harga rumah naik, tanah kan 76. Kayak tadi gue cerita, setelah gue beberapa tahun kerja kan gaji gue naik dong. Istri gue gajinya naik juga dong. Tanah 76 kayaknya kecil banget deh. Kita beli tanah gede ya. Kan kita berdua gajinya udah naik nih berdua. Benar. Kita beli, itu kan di Pamulang, kita beli di Bintaro, cuy. Wih, dari Pamulang Bintaro ya. Tanah 76, sekarang tanahnya 144, cuy. Jadi itu anehnya yang tanah 76 itu naik. Iya, pasti naik. Kan kita waktu itu nggak ngerti. Iya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak ngerti. Iya, ternyata rumah itu naik gitu loh. Tanahnya ternyata yang naik, artinya itu waktu itu dibeli berapa ya? Mungkin sekitar 400 jutaan ya waktu itu. Okay. Jadi hampir 2 kali lipat, 100% naiknya. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Kan gila. Betul. Nah, teman gua yang beli mobil waktu itu, setelah dia beli mobil 3 tahun kemudian dia jual, turun cuy. Hah? Benar. Kita nggak ngerti waktu itu kan orang tua kita nggak ada yang ngajarin waktu itu kan. Akhirnya dari situ kita ngerti, ternyata gila ya, naik. Nah, singkat cerita beli di Bintaro. Sekarang dulu belinya harganya dulu beli 300 sekian deh. Sekarang udah 1 miliar cuy. Tanah 144 di Bintaro lu cek aja berapa harganya. 1 miliar paling murah sekarang. Betul. Lu kebayang dong naiknya berapa persen. Padahal dulu tuh pengen banget tinggal di Bintaro. Sekarang udah mahal nih. Udah mahal. Lu cek aja tanah 144 berapa harganya. 1 miliar cuy. Dulu belinya cuma 300-an, gila kan lo. Dalam waktu berapa tahun sih itu? Wah, tuh kalau dijual lumayan. Jadi buat teman-teman milenial, salah satu yang membuat kita untuk bisa lebih baik lagi di depan adalah kita harus memperbanyak aset. Betul. Aset itu apa ya? Salah satunya tanah. Betul. Tanah dan rumah. Tanah itu kenapa sih kok bisa jadi yang baik, aset yang baik? Karena ternyata tanah itu nggak diciptain Tuhan lagi, cuy. Betul. Tanah itu udah ada. Iya. Ya sudah, kalau tanah itu ya, jadi balik lagi. Jadi memang tadi itu kan kita kan bilang memang sekarang itu salah satu untuk teman-teman milenial untuk investasi itu ya tanah, rumah, ya kan. Sebenarnya di luar itu ada juga, misalnya emas, atau lo kata sekarang lagi ngetren apa saham apa Bitcoin, ya kan.
Ya semua itu bagus sih, semua itu bagus. Tapi memang salah satu yang pasti dan resikonya kecil, lu mesti pikirin dong. Betul, betul. Yang resikonya paling kecil tuh apa? Betul. Ya tanah, cuy. Betul, betul. Tanah itu resikonya kecil banget. Yang pasti lu pastiin sertifikatnya ada, perumahannya jelas. Sertifikat jelas, perumahan Iya, jelas, sertifikatnya ada, udah pasti cuy, itu pasti naik tanahnya harganya. Iya, iya. Yang tadi gue cerita kan, yang punya gue sendiri aja Betul. dari 300 juta gue beli dulu, sekarang udah 1 miliar lebih. Betul, betul. Itu kan resikonya kecil. Betul, Ya betul. kalau lu main Bitcoin, Apalagi iya. dijamin pas kemarin pandemi itu, waduh, orang-orang beralih ke rumah semua jujur aja. Iya, Jadi banyak banget gitu. Iya, jualan makanya dan makanya lain-lain. kalau teman-teman milenial bilang aku mau main Bitcoin, ya boleh silakan gitu loh. Tapi kan naik turun ya setahu gue naik ya. turun. Naik Saham turun. juga, Saham main saham juga. cuy, main saham cuy. Kan banyak sekarang yang bilang trader Iya, main saham, main saham. Iya benar, tapi kan naik turun kan. Betul, betul. Kalau tanah mana ada naik turun? Jarang, nggak pernah sih. Naik kan naik terus sih. Makanya teman-teman milenial, yuk kita nabung rumah sih. Nabung rumah sih. Luar biasa nih. Banyak banget nih obrolan-obrolannya ya. Setuju ya? Iya, jangan-jangan istri juga orang bank nih. Enggak ya? Istri enggak sih. enggak ya? Dia HRD cuy. HRD cuy. Tapi Pak Denny sendiri dari udah lama banget di Mandiri emang bidang consumer loan atau sebelumnya di mana? Nah, ini boleh dong ngobrol-ngobrol. Waduh, Iya nih nggak? buka-buka ini. Jadi berkarir di bank itu sebenarnya dari dulu emang di retail banking istilahnya. Retail oke, banking oke, itu oke. kita tuh bantu nasabah buka rekening, Iya, iya. kita bantu nasabah untuk kartu kredit, Iya, iya, kita iya. bantu nasabah untuk kredit rumah, kredit mobil. Kenapa akhirnya mengkerucut langsung kayak ini kayaknya KPR ya? KPR. Iya. Gimana tuh? Ya given sih. Ya kan waktu itu dibilang ya lu bantuin deh di KPR deh, gedein KPR deh, bantu KPR di Mandiri. Ya udah, Iya. jadi sekarang kita fokus di KPR sih. Iya, iya, iya. Ya ternyata menarik, Ki. Karena Menarik. KPR itu kan bisnis yang bantu orang untuk punya rumah gimana sih? Betul, Gila betul. loh. Kita bantu orang supaya orang punya rumah. Itu kerjaan gimana ya? Keren. Ya udah sampai sekarang kita di KPR dan memang so far sih ternyata KPR itu menarik ya. Iya. Dari yang menarik selain itu juga ada penuh tantangan juga ya. Penuh Oh tantangan. banyak. Iya, itu yang bikin menarik sih. Iya. Kalau nggak ada tantangan nggak menarik cuy. Nah, makanya nih cepet-cepet dong nih langsung ke KPR-in aja ya. Iya Dari dong, ayo Jeruk dong. nih. Ayo dong. Luar biasa. Ayo Nah, dong. kemudian ada nggak sih kesulitannya Pak Denny sendiri soal ya ini kan KPR ini kan sangat luas ya, nggak bisa orang langsung terjun di bank terutama di KPR ini langsung bisa pun juga ini. Dari sisi belajar pun ada kesulitan nggak? Apa udah karena menikmati aja ini? Iya. Gue cerita tentang sales gue. Sales gue juga beberapa teman-teman sales yang bukan dari sales tadinya, bukan dari bank tadinya, ya sampai hari ini ternyata survive dan mereka bisa perform. Nah, Intinya sih mau belajar sih. mau belajar. Jadi ya. teman-teman kalau ada yang mau join di tim gue boleh juga nih. Jadi sebenarnya intinya mau belajar, jujur. Betul. Jujur mau belajar ya udah pasti bisa iya. Tapi ya harus jujur ya. Betul. Ya, kayaknya semuanya harus jujur deh. Betul, kembali lagi. Kalau Attitude jujur. sama kejujuran itu penting. Iya. Attitude sama Pinter kejujuran. nggak penting men. Betul. Yang penting jujur. Betul. Iya. Betul. Gue ketemu banyak orang pinter nggak bisa diatur. Iya. Ternyata orang jujur malah lebih susah Lebih- dicari. Yes, betul. Iya kan? Benar. Betul. Iya nggak? Iya. Jadi nggak ada masalah sih. Oke. Nah, dari pesan-pesan sendiri dari Bank Mandiri terutama Kebon Jeruk nih, terutama yang ingin menggunakan KPR di Mandiri sendiri, Ya. apa pesan-pesannya? Teman-teman milenial, teman-teman pilihlah Bank Mandiri. Kenapa? Karena Bank Mandiri itu adalah salah satu bank yang milik pemerintah pastinya. Betul. Ini kan BUMN, ya Betul. kan? Artinya bank ini nggak mungkin bangkrut lah. Betul. Selama negara Indonesia berdiri, bank ini nggak akan bangkrut. Betul. So teman-teman kalau ber-KPR di Mandiri jauh lebih aman. Yang pertama aman dulu, bukan buka sih sebenarnya. Betul. Aman dulu. Sertifikat gua aman nggak sih? Hmm. Disimpan di Mandiri? Aman dong, karena kan bank ini kan milik pemerintah Indonesia. Jadi ayo dong bantu pemerintah kan. Iya, betul. KPR di Mandiri. Betul. Jangan di bank sebelah. Betul. Itu bank milik asing. Oh iya. Gue nggak sebut merek loh. Iya. Itu jadi yang pertama carilah Bank Mandiri karena Bank Mandiri aman dari sisi banknya sendiri karena ini milik pemerintah. Yang kedua pastinya bunga. Bunga kita paling murah. Beneran, compare aja. Bunga kita paling murah. Yang ketiga, kita fleksibel. Artinya kita banyak gimmick-gimmick yang kayak tadi instant approval. Betul. Yang keempat juga kita biayanya ternyata murah juga. Biayanya murah. Yang kelima, orang-orangnya gampang dihubungi, cuy. Betul. Orangnya gampang-gampang dihubungi sih. Betul. Itu sih paling. Terima kasih nih Pak Denny udah bareng podcastan kita nih selama Makasih. kurang lebih Bro Mukti, lu keren banget sih. Lu join tim gua tuh.
40 menit bareng-bareng di SMC Property ini. Semoga di Thank you. Sobat SMC bisa banyak belajar, teredukasi mengenai KPR terutama di Bank Mandiri ya. Terus cara-cara mereka untuk mengatur keuangannya dan akhirnya bisa membeli properti idaman di usia muda. Amin. Nah, dari itu aja sih Pak Denny. Thank you banget udah mampir ke kantor kita nih yang jauh. Makasih. Thank you Mas. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di episode SMC Property selanjutnya. See you.